In progress. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نشكر الله عز وجل على نعم كثيرة في هذه الليلة. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, taufik dan juga hidayahnya, bahkan nikmat-nikmat yang tak terhitung banyaknya. Pada malam hari ini kita berkesempatan untuk kembali membahas apa yang menjadi bahasan kita bersama, yaitu mengkaji ilmu nahwu dari matan Al-Ajurumiyah dilengkapi dengan syarah dari Syekh Shalih bin Hamad Al-Utsaimin hafizallahu taala. Baik, tentunya salawat teriring salam terlimpah curah senantiasa kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua, kita masih berada dalam frame isim-isim yang dinasab. Maka kita masuk pada isim yang dinasab urutan ke-3 ya. Nah, sekaligus nanti yang ke-4. Yaitu tentang zorof zaman dan zorof makan. Nah, tentang zorof zaman dan zorof makan. Nah, nah, dalam terminologi atau pengistilahan zorof zaman dan zorof makan di area isim-isim yang dinasab, maka dikenal juga dua hal ini dengan sebutan apa? Maf'ulun fih. Ya, dikenal juga dengan sebutan maf'ulun fihi. Dia maf'ul juga sama, namun fihi. Ya, datang dalam kalimat sebagai apa? Keterangan, yang dimana keterangan tersebut menunjukkan atas waktu tertentu atau tempat lokasi tertentu. Nah, ya, tempat maksudnya posisi seperti itu. Qala al-musannifu rahimahullah, di sini al-Imam Ibnu Ajurum, semoga Allah merahmati beliau, bahwasanya beliau berkata babuz zarfi az-zamani. Nah, babu zarfiz zamani wa zarfil makani. Bab tentang zarf zaman, di mana zarf zaman ini artinya adalah keterangan waktu. Wa zarfil makani, dan dia adalah keterangan tempat. Didefinisikan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum, ya, zarfuz zaman huwa ismuz zamanil mansubu bitaqdiri fi. Bahwasanya zarf zaman itu adalah isim yang menunjukkan atas waktu, ismuz zaman, ya, kata waktu, al-mansub, dan dia dinasab. Dinasab kenapa? Dengan adanya takdir fi. Kalau kita sudah berbicara kata-kata takdir, maka dia tidak terlihat di dalam kalimat. Nah, seakan-akan ditakdirkan saja, seperti fi nanti pemaknaan penerjemahannya. Contohnya apa? Sumtu.
syahru Ramadan. Sumtu syahru Ramadan. Ya. Sumtu itu kan artinya saya telah berpuasa. Nah, aku berpuasa. Syahra Ramadan. Ya, Ramadan. Nah, syahra di sini kenapa dia fathah syahra? Ya betul karena syahra di situ i'rabnya nasab sebab dia menjadi maf'ulun fih atau zorof. Tepatnya zorof apa? Zorof zaman. Nah, kapan terlihat fi? Tatkala kita memaknai sekaligus nanti turunannya adalah penerjemahannya. Kita menerjemahkan syahrul Ramadan. Sumtus syahrul Ramadan. Saya berpuasa pada bulan. Nah, pada bulan pada itu kan adalah terjemahan dari fi. Nah, jadi ketika kita menerjemahkan seakan ada fi-nya. Jadi kalimatnya asalnya seperti sumtu fi syahri Ramadhana. Demikian. Tatkala huruf jer hilang, yakni huruf fi di sini, maka langsung isim zaman di sini, yakni syahra, dinasab. Ya, tandanya fathah ya tentunya. Contoh di sini beliau contohkan dan ini adalah lafal-lafalnya. Lafal-lafal yang nantinya dia menjadi apa? Zorof zaman. Al-yauma, today, hari ini. Al-lailah, nah, naik malam ini. Ghudwatan, nah ini ghudwatan luar biasa ya. Ghudwah. Ghudwah itu adalah awalun nahar. Ya, nah. Ghudwah itu adalah awalun nahar. Awalun nahar maknanya apa? Siang. Ya, siang. Awalun nahari. Ya, awal siang. Awal siang berarti apa? Pagi. Ya, pagi. Kalau kita melihat kitab Fiqhul Lughah ya, karya Abu Mansur Ats-Tsa'labi, karya Abu Mansur Ats-Tsa'labi, beliau mengumpulkan ya istilah-istilah unik yang dibakukan oleh orang-orang Arab. Nah, untuk menandakan waktu-waktu tertentu. Jadi ada istilahnya. Nah, dimulai dari waktu syuruk ya, yakni pukul 7 pagi. Asyuruk. Kemudian ada al-bukur, itu pukul 8 pagi. Ya, selangnya itu 1 jam. Kemudian ada al-ghudwah. Nah, al-ghudwah yakni ghudwatan huna di sini. Berarti di sini adalah pukul 9. Paginya di sini adalah pukul 9. Ini bisa kita katakan ya. Bisa kita katakan. Apa contohnya? Azhabu ilal madrasah ghudwatan. Ya. Azhabu ilal jami'ati ghudwatan. Ghudwatan datang dalam i'rab atau keadaan hukumnya nasab, diketahui tandanya fathah ya kan? Jadi apa dia? Jadi zorof seperti itu. Berikutnya ada bukroh. Bukroh itu adalah bukur. Nah, ya pukul 8 pagi. Di atasnya syuruk, di bawahnya ghudwah. Nah, ya. Kemudian ada saharon. Sahar ini adalah waktu. Ya. Sahar itu adalah waktu. Waktu apa? Waktu dini hari. Waktu pukul 3. Nah, ya. Waktu pukul 3. Nah, ini penting sekali. Nah, ya. Karena memang
Ada istilah-istilah yang harus kita pahami. Beda harokat saja, sudah beda makna. As-sahar itu adalah waktu bersahur. Ya, nah, sahar itu adalah waktu sahur. Ya, nah. Sedangkan sahur, ya, sedangkan sahur, sedangkan sahur bi fathis sin itu maknanya adalah al-ma'kul fis sahar. Yaitu apa? Makan, makanan. Al-ma'kul itu adalah makanan yang dimakan. Fis sahar di waktu sahar. Ya. Wa bidommiha al-aklu hina idzin. Nah, kalau didomahkan, jadinya kalau didomahkan itu kan suhur. As-suhur. Ya. Nah, maka itu adalah aktivitas makan di waktu sahar. Ini Masya Allah, luar biasa. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullah dalam kitab beliau berjudul Asnal Matalib fi Syarhi Raudit Talib. Ya. Nah, ada sahar, ada sahur, ada suhur. Nah, ya. Seperti ini. As-sahar, ya. As-sahar tadi maknanya apa? As-sahar, as-saharu maknanya adalah waktu dini hari atau tepatnya kurang lebih pukul 3 pagi, ya, atau lebih atau kurang dari itu. Taib, ya. Biasanya lebih dikit kan. Nah, sahar itu ya waktu untuk bersahur. Sahur itu dari bahasa Arab juga. Nah, as-sahur, as-sahur, as-sahuru. Tulisannya demikian ya. As-sahuru. Ada waw sukun. Ingat, ada waw sukun setelah ha. Dan ini betul yang dituliskan oleh Al-Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya beliau, Asnal Matalib. Nah, nanti ada yang nggak percaya, lihat kitab tersebut ya. Atau nanti saya akan berikan screenshotnya. Nah, as-sahur. Apa tadi makna sahur? Tes, halo. Ada sahur, ada suhur. As-suhuru. Apa tadi maknanya? Ayo. As-sahur, al-ma'kul. Ya, al-ma'kulu. Apa tuh artinya al-ma'kul? Makanan. Ya. Makanan apa? Makanan yang disajikan pada waktu sahar. Nih, dini hari. Kalau suhur, maknanya adalah al-aklu. Memakannya. Memakannya di sini berarti adalah aktivitas. Aktivitas. Ya, aktivitas makan di waktu sahar. Jangan sampai tertukar. Bisa difahami sampai sini, teman-teman semua? 6. Ya. Ada as-sahur, ada as-sahar, ada as-suhur. Nah, yang kita bahas yang termasuk zorof zaman, yaitu apa? As-sahar. Nah, jadi nanti datang dalam bentuk nakiroh bisa jadi saharon ya. Nah, saharon. Nah, saharon. Contoh dia ingin mengatakan
Akulu, ya. Akulu al-khubza saharon. Saya makan roti di waktu sahar. Ya, atau boleh karena sudah diserap mungkin dalam bahasa Indonesia di waktu sahur. Di waktu sahur itu maksudnya apa? Di waktu ketika adanya aktivitas sahur berlangsung. Yakni waktunya kapan? Waktu sahar. Waktu sahar itu ya kurang lebih sekitar pukul pukul 3, pukul 4 demikian ya. Nanti bermain di situ mana yang lebih afdol. Ya, mana yang lebih afdol tentu ini adalah tarjihan dan pendapatnya ulama begitu. Diakhirkan bahkan juga itu berasal dari hadis Nabi ya. Nah, itu terkait apa nanti waktu afdol untuk ber bersahur ya. Nah, nah, itu adalah waktu untuk apa namanya? Nah, ya, waktu untuk bersahur. Jadi ini tinjauan secara bahasa. Waktu sahar ditinjau dari segi bahasa, maka sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Mansur As-Sa'labi ya dalam kitab beliau Fiqhul Lughah, yaitu di waktu apa? Pertigaan malam. Nah, ya pukul 3. Nah, ya. Nah, terkait waktu afdol ya tentu diakhirkan, mau mepet waktu subuh. Ini hadisnya sahih ya kan? Hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik ya, dari Zaid bin Thabit. Nah, tasaharna. Nah, tasaharna itu fiilnya tuh tasahara ya. Ya, itu merupakan salah satu turunan dari kata kerjanya juga. Tasahara, yatasaharu, tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan, tasahuran. Nah, ya, tasaharna. Kami pernah apa? Melakukan sahur. Sahur berarti melakukan aktivitas makan di waktu sahar. Nah, ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Zaid bin Sabit yang berkata bersama Rasulullah SAW ya. Tsumma qama ila shalah. Kan? Nah, bersama Rasulullah SAW lalu melaksanakan sholat setelah itu. Anas bin Malik berkata, Anas bin Malik berkata, Kam ya. Nah, dia bertanya kepada siapa? Kepada Zaid. Nah, kam berapa jaraknya? Nah, berapa jaraknya? Ya, nah, bainal adzan was sahur. Begitu. Berapa jarak antara azan dan sahur? Beliau menjawab apa? Qadru khamsina ayah. Seperti lama membaca 50 ayat dalam Al-Qur'an. Itu kalau kita berbicara apa? Waktu sahur yang afdol. Kalau ditinjau dari segi bahasa maka tadi waktu sahur kapan? Sekian ya, pukul 3 atau sekitar dari waktu tersebut. Berikutnya ada godan. Godan ya besok ya. Nah, godan itu besok. Berikutnya ada atamatan. Nah, ya. Ada 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 atamatan. Dan berikutnya ada sobahan. Ya, ada sobahan. Oke, tadi atamatan belum diterjemahkan. Ya, atamatan itu adalah pukul 9 malam. Sepertiga malam pertama. Ya, bisa dikatakan juga waktu Isya. Sepertiga malam pertama itu kan waktu Isya. Sepertiga malam kedua tengah malam. Sepertiga malam terakhir tadi waktu sahar. Itu ya. Ini kalau kita mau lihat rincian dalam kitab Fiqhul Lughah demikian. Ya. 6. Atamatan. Bisa dibilang pukul 21.00. Ya, bisa lewat, bisa kurang. Sekarang kurangnya dia di waktu Isya. Waktu Isya pukul 7.
Ya, pukul 7 bisa demikian. Atau sekarang kan lebih cepat waktu sholat ya. Baik. Berikutnya ada sobahan. Sobahan ya tentu pagi hari. Ya, sobahan itu adalah pagi hari. Nah, kalau kita ingin berkata waktu sobahan jamnya jam berapa? Nah, pukul 6. Pukul 6.00. Nah, ya. Sebagaimana ketika kami dulu belajar, guru kami Ki Haji Muhammad Afifuddin Dimyati, hafizallah ya, Gus Awis. Nah, beliau menjelaskan bahwasanya sobahan itu ya waktunya waktu pagi hari. Tentu sebelum syuruk ya. Nah, sebelum syuruk dan setelah waktu subuh. Jadi nanti waktu itu dimulai fajar, ada fajar, nanti ada waktu subuh. Nah, setelah waktu subuh ada sobah. Nah, ini juga yang dimaktubkan oleh uh, ya As-Sa'labi dalam kitab Fiqhul Lughah ya, Abu Mansur As-Sa'labi. Nah, maka as-sobah di situ pukul 6 pagi. Kalau as-subuh pukul 5 pagi. Fajar pukul 4 pagi. Ya, sekitar itu. Ini secara bahasa, teman-teman semua ya. Nah, walaupun bisa lebih cepat atau lebih lambat, ya intinya rentan waktu di antara hal tadi, waktu-waktu tersebut. Abadan, ya, abadan selamanya, amadan suatu saat, hinan, memaknai hinan suatu saat, sama seperti amadan, wa ma asbah dzalik, dan apa-apa yang menyerupai mereka. Berikutnya zorful makan. Zorful, zorful makan. Zarful makan adalah ismul makan al-mansub bitakdiri fi sama juga penjelasannya seperti zorof zaman ya. Nah, tentu ini menunjuk kepada posisi-posisi tertentu seperti amama di depan, khalfa di belakang. Ya. Nah, kemudian kuddama itu di depan ya. Waro'a juga di belakang seperti khalfa walaupun ada sedikit perbedaan nantinya terkait khalfa dan waro'a bagaimana bentuk di belakangnya. Nah, kemudian fauqa di atas berbeda dengan ala ya. Nah, kemudian ada tahta di bawah, ainda di sisi, ya, ainda di sisi, begitu. Ma'a bersama, nah, menyertai dia maknanya. Berikutnya ada iza'a, ya, iza'a tilqa'a hiza'a ini, iza'a tilqa'a hiza'a sama maknanya. Yang artinya apa di depan, layaknya kudama dan amama tadi. Ada sama di sini. Sama itu adalah hunaka, teman-teman. Ya, sama di situ adalah hunaka yang artinya apa? There di sana ya. Nah. Jadi kita kemarin baca ada summa ada sama atof ya kan? Nah, kalau sama ini beda. Sama ini adalah zorof ya, zorof makan. Guna di sini. Wa ma asbah dzalik. Ketika beliau mengatakan wa ma asbah dzalik baik di zorof zaman maupun di zorof makan, maka tandanya apa? Ada keterangan-keterangan lain yang beliau tidak cantumkan di sini. Baik, kita langsung baca syarahnya di sini. Qala syarihu wafaqahullah. Ya, telah berkata pensyarah yaitu Syekh Saleh bin Hamad Al-Utsaimin. Naam, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau dan juga tentunya kepada kita. Zakara al-musannifu seperti biasa. Naam, beliau mengatakan zakara al-musannifu. Nah, ya namanya musannif itu Al-Imam Ibnu Ajurum Zakara telah menyebutkan ya ats-tsalitsah, ya, bagian ketiga sekaligus warrabi'ah yang keempat min dari mansubatil asma dari apa? Isim-isim yang dinasab wahuma dan mereka berdua adalah zarfuz zaman keterangan waktu wal makan yaitu keterangan tempat. Wa yuqalu lahumas bagaimana yang tadi telah kita bahas di awal dikatakan juga bab ini adalah bab al-maf'ulu fih gitu ya. Bab al-maf'ulu fih gitu. Nah, kalau ditanya apa itu maf'ul fih ya. Nah, maf'ul fih ya, yusama zorfan dia dinamakan juga zorof. Ismun yantasibu yuzkaru ya. Nah, libani zamanil fi'li au makanihi. Ya libayani zamanil fi'li au makani. Ala taqdiri makna fi ala taqdiri makna fi. Ya maf'ul fi itu dinamakan juga zorof ya. Dia adalah ismun yantasibu.
Nah, yang mansub yang tentu disebutkan yuzkar li bayani zamanil fi'il untuk menjelaskan waktu au makanihi atau tempat terjadinya suatu perbuatan. Yang dimana tempat ya atau posisi atau juga tadi adalah waktu, dia mengandung makna fi, yaitu nanti membantu dalam penerjemahan kita juga pada dan di, begitu ya. Baik, berikutnya kita baca lagi. Wa zarfuz zamani yubayyinu az-zamana. Nah, zarfuz zamani dia yubayyin az-zamana. Dia menjelaskan waktu di sini. Ya, zaman itu menjelaskan waktu alladzi hasala fihi al-fi'lu. Alladzi hasala fihi al-fi'lu. Yang mana perbuatan itu fi hasala terjadi. Fihi di dalam waktu tersebut. Ini ada perbedaan teman-teman loh. Az-zaman alif di mimnya, kemudian az-zaman tanpa alif di mimnya memiliki makna yang berbeda walaupun secara ya zahir frame kita melihat apa? Sama maknanya, sama-sama waktu. Nah, ya. Tapi memiliki perbedaan dari segi kedalaman dan kedetailan ya. Nah, saya akan share nanti mungkin di grup terkait perbedaan ini. Kita lanjut dulu. Wa zarful makani yubayyinu al-makana. Nah, zarf makan tentu yubayyin menjelaskan al-makan, posisi. Alladzi hasala fihi al-fi'lu yang mana fi'il suatu perbuatan itu hasala terjadi fihi di posisi tersebut atau di tempat tersebut. Nah, ya. Wa hadda al-musannifu. Al-musannif yaitu al-Imam Ibnu Ajuru membatasi, memberikan ta'rif definisi zorfa az-zamani yaitu zorof makan, zorof zaman. Biqaulihi dengan perkataan beliau huwa ismu zamani al-mansubu bitaqdiri fi. Nah, maka di sini harus ada 4 asas yang kita ketahui terkait zorof zaman. Dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin wa huwa mabniun ala arba'ati usulin. Nah, pembahasan zorof zaman dia terbangun di atas 4 asas ya, menjadi landasan pokok. Kita harus pahami di sini. Nah, yang pertama annahu ismun. Nah, yang namanya zorof zaman dia harus isim, kan dikatakan ismu zaman kata Imam Ibnu Jurum. Fala yakunu fi'lan wal harfan. Enggak bisa itu fi'il dan huruf menjadi apa? Zorof seperti itu ya, zorof zaman. Ats-tsani annahu ismun mukhtasun biz zaman. Nah, isim pun bukan isim sembarangan, tapi isim yang mukhtas dikhususkan biz zaman untuk waktu. Fala yakunu isman li ghairihi, maka tidak bisa ya sembarang isim begitu. Isim-isim selain apa? Nah, isim zaman, isim waktu. Berikutnya, asas yang ketiga. Ya. Asas yang ketiga annahu mansubun. Nah, i'rabnya apa? Nasab dia. Fala yakunu marfu'an wala makhfudan dan enggak bisa rafa maupun khafat. Warabi yang keempat annahu mansubun bitaqdiri fi. Nah, dia nasab ketika kita ingin menerjemahkan harus dapat pemaknaan fi di situ. Ya, ingat pemaknaan fi, maka disebutkan apa? Bitakdiri. Jadi tidak dituliskan fi-nya di dalam kalimat. Kalau nanti terlihat zahir, ya kelihatan amalan fi, maka di kasroh nggak lagi nasab seperti itu ya. Ai mutadamminun ma'nahu, mencakup ya, meliputi maknanya. Wadobituhu, nah ternyata ada yang kelewat di sini. Wadobituhu dan ketentuannya. Dobit itu artinya adalah ketentuan. Sihhatu wuku'ihi jawaban li su'alin ya. Nah, ini Masya Allah nih. Jadi zorof zaman itu bisa menjadi jawaban dari pertanyaan apa? Mata, kapan. Nah, ini format pertanyaannya. Mata, kapan. Ka'ayyuqal, seakan-akan dikatakan. Ka'ayyuqala, mata ataita, kapan kamu datang? Fatakul, maka kamu bisa mengatakan jawaban dari pertanyaan tadi, ataitu masaan. Ya, ataitu masa, ataitu masaan. Nah. Atau bisa juga ata itu, ada yang masih ingat nggak tadi? Ata itu apa? Ada yang masih ingat? Selain masaan, isim atau zorof zaman, ya. Ghutwatan, atamatan, bisa. Ya, nah menjadi jawaban untuk pertanyaan mata ataita. Ya, nah, ya. Atau kita ingin
Katakan apa? Duljatan. Wah, duljatan apa tuh? Tadi ada nggak di pengelompokan zorof zaman ya dari Imam Najurum? Nah, ya. Masaan bisa kita ganti duljatan. Ayo. Nah, duljatan ini juga istilah untuk waktu di malam hari. Ya, nah, awalul lail ad-duljah. Ya, kalau dalam kamus Al-Ma'ani, Mu'jam Al-Ma'ani dikatakan perjalanan as-sayr min awalil lail, perjalanan dari awal malam. Karena memang ini berkesinambungan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Di mana Rasulullah SAW bersabda apa? Alaikum biduljah fa innal arda tutwa bil lail. Ya, ini kesunahan. Ketika kita ingin safar, maka bersafarlah di malam hari. Ini luar biasa. Nah, ya dulu kami pun juga kalau pulang kuliah juga ke rumah pasti malam hari itu balik kampung ya. Nah, ya terlebih banyak hikmah ya. Ya, jadi apa namanya? Tak ada waktu sholat yang di jamak-jamak gitu ya. Nah, berangkat setelah Isya gitu. Kan nyampainya dini hari. Nah, ini luar biasa banyak hikmahnya ternyata ya. Karena memang ini adalah suatu kesunahan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Alaikum biduljah fa innal arda tutwa bil lail." Apa artinya? Hendaklah kalian itu biduljah asair min awalil lail. Bepergian pada waktu duljah, waktu malam. Fa innal arda, dan ini kata Rasulullah apa? Sesungguhnya al arda, bumi itu apa? Tutwa, tutwa. Majhul nih dia nih ya, majhul dia. Tutwa, ya, tutwa. Dilipat bilail pada waktu malam. Ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh ya Al-Imam Abu Dawud ya. Nah, tentu kalau kita melihat syarah dari hadis ini ada kitab yang terkenal, kitab yang isinya adalah penjelasan hadis-hadis dari kitab Sunan Abu Dawud ya. Judulnya adalah Aunul Ma'bud. Ya, penulisnya orang Asia Selatan, orang India, Muhammad Syamul Haq. Ya, beliau menjelaskan ya, yaitu jangan merasa puas dengan perjalanan siang hari di siang hari aja. Ini beliau ya. Nah, jelaskan hadis tersebut. Bal ya tetap harus ya berjalan juga bilail di waktu malam hari. Karena memang ini lebih mudah dan memberikan banyak kemudahan. Nah, dan inilah luar biasa hikmah dijelaskan dalam kitab Aunul Ma'bud. Ya, kalau kita berjalan di malam hari, ya, terasa bahwasanya perjalanan sedikit ya atau singkat. Nah, di mana ia akan mengira atau kita yang berjalan di malam hari itu ya singkat perjalanan. Nah, padahal sudah berjalan sangat banyak, menghabiskan beberapa waktu. Dimulai dari setelah Isya nyampainya dini hari gitu. Baik, ya, ini luar biasa. Nah, berikutnya kita lanjut lagi. Tsumma dzakara isna asyara isman min asma'iz zaman. Kemudian Al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullah menyebutkan dzakara isna asyara isman 12 isim min asma'iz zaman dari isim-isim waktu ya. Nah, dari isim-isim zaman. Wahia al-yauma, ya kan, disebutkan al-yauma, al-lailah, ghutwah, ila akhiri. Nah, ya, sampai akhir nih apa yang telah disebutkan oleh beliau. Fa idza ja'at, maka apabila isim-isim tadi itu yang banyak, mulai dari al-yauma, al-lailah, ghutwah, atamatan, ya kan, dan seterusnya, ya, datang fi jumlah dalam kalimat ala takdiri fi, di atas takdir adanya fi. Nah, mu'ribat, maka dia di i'rab sebagai apa? Zaraf zaman. Ya. Apa apa saja tadi?
Apa saja tadi? Zorof zaman, al-yauma. Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo, silakan. Ya, al-yaum, al-laila, ghudwah, bukra, saharan, ghadan, atamatan, ya, sobahan, masan, abadan, amadan, dan hinan, dan seterusnya. Duljah ketambahan tadi. Walaupun di Mu'jam al-Ma'ani disebut duljah itu bukanlah waktu, melainkan aktivitas berjalan di waktu malam, ya. As-sayr, dikatakan demikian. Nah, ya. Berikutnya misaluhu, contohnya. Ya. Contohnya di sini, ya, sirtu lailatan, aku berjalan di waktu malam. Falailatan zorfu zamanin mansubun, maka lailah di situ adalah zorfu zamanin mansub, zorof zaman yang dinasab maknanya. Wa huwa ala taqdiri fi, dan dia berada di atas takdir fi, yakni takul, ya, kamu katakan sirtu fi lailatin, ini takdirnya. Aku berjalan di waktu malam. Fi-nya dihilangin, nasab dia menjadi zorof, ya, lailatan. Tapi penerjemahannya sama seperti tatkala adanya fi di dalamnya. Berikutnya wahada al-musannifu zorfal makan. Ya, itu salah harokat makannya, ya. Ya, nah, harusnya harusnya makani, ya. Zorfa jadi maf'ul binya hadda. Hadda al musannif fa'il dari hadda. Hadda fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi. Al-musannifu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafiha dhammatu zahiratu 'ala akhirih. Zarfa di situ maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu 'ala akhirih wa huwa mudhaf. Ya, al-makan majrur wa 'alamatu jarhi al-kasratu. Ya. Kenapa? Karena dia mudhaf ilaih dari zaraf. Seperti itu i'rabnya. Wa hadda al-musannifu zarfal makani. Musannif yakni al-Imam Ibnu Ajurru membatasi, mendefinisikan zaraf makan biqaulihi, dengan perkataannya huwa ismul makani. Ya, al-mansub bitaqdiri fi. Kita lewati saja. Fahuwa mabniun ala arba'ati usulin, sama seperti zaraf zaman, ya. Zaraf makan ini juga memiliki 4 ketentuan, ya, menjadi 4 asas pondasi yang harus kita ketahui. Pertama, annahu ismun, dia isim, fala yakunu fi'lan wala harfan, enggak bisa fi'il maupun huruf. Ats-tsani annahu ismun mukhtasun bil makan, tentu isimnya pun harus khusus untuk apa? Ya, tempat. Naam, ya, peletakan atau posisi sebagaimana yang sudah kita ketahui. Fala yakunu isman ghairihi, enggak bisa sembarang isim, ya. Wa dhabituhu, dan ketentuannya di sini, ya, ini kita baca sihhatu wuqu'ihi jawaban li su'alin. Nah, untuk memahami zorof makan ini, maka cocok ketika ada pertanyaan aina nih, ya. Ka antakula, seakan kamu katakan aina Muhammadun, di mana Muhammad? Maka antum bisa datangkan zorof makan, amama, ya, amamal masjidi, seperti itu. Ketentuan yang ketiga, ats-tsalis annahu mansub, ya, jelas i'rabnya nasab, ya, fala yakunu marfu'an wala makhfudan. Enggak bisa rofa, tentu juga enggak bisa khafat. Warabi'a, ini adalah ketentuan yang keempat, annahu mansubun bitakdiri fi, bahwasanya dia nasab dengan takdir fi, ai mutadamminun ma'nahu, mencakup, meliputi, ya, seperti itu. Mengandung, ya, mutadamminun bisa kita katakan apa? Mengandung. Mengandung di sini maksudnya apa? Meliputi, ya. Dari atas adanya huruf jar fi di sana. Kita baca lagi di sini. Lakin yata'azzaru. Lakin yata'azzaru at-taqdiru. Akan tetapi, ya, ada yang mendapatkan uzur. Nah, ya. Maksudnya apa? Takdir dengan fi itu bisa mendapatkan uzur ma'a ba'di afradi zarfil makan. Ma'a ba'di afradi zarfil makani.
Ya, nah pada sebagian tadi perangkat-perangkat zorof makan. Contohnya indah, ya, indah, indah. Fal aula ayyuqal indah. Fal aula ayyuqal, apa maknanya di sini? Lebih utama dikatakan bahwasanya indah itu, ya, nah, innahu mansubun ala takdiri makna fi. Sesungguhnya dia itu nasab, ya, di atas takdir makna fi. La kama qala al-musannif. Bukan sebagaimana musannif mengatakan annahu bitakdiri fi. Bisa difahami sampai sini? Beda bitakdiri fi dengan bitakdiri makna fi. Ya. Zakarahu al-Kafrawi. Al-Kafrawi nama seorang ulama juga, luar biasa beliau, Masya Allah. Beliau mensyarah matan Jurumiyah ini juga. Namun syarah Al-Kafrawi ini, ya, bisa dikatakan, nah, ya, tidak untuk, ya, fase-fase mubtadiin, naam, ya, bukan untuk pemula. Ya, biasanya dibahas setelah bahas syarah Jurumiyah yang ringkas, yang mungkin semacam kita habis bahas ini, bahas Kafrawi gitu ya. Nah, fi syarhi al-ajru fi syarhi al-ajurramiyah. Nah, ya, kita tahu al-Imam Syekh Salih Al-Utsaimin, ya, mengatakan Jurumiyah itu al-ajurramiyah. Taib, ya. Telah lewat pembahasannya tentunya. Baik, berikutnya. Nah, Nah, ini bisa difahami nggak tadi perkataannya? Jadi kalau untuk indah kita katakan dia bukan, ya, mansub bitakdiri fi, tapi apa? Mansub bitakdiri makna fi. Kenapa? Karena indah ini artinya di sisi. Jadi menurut beliau indah termasuk contoh yang tidak ada makna fi-nya di depannya. Kalau ada fi maknanya, maknanya saja yang maknanya fi, seperti itu ya. Berikutnya, fasmul makani wa al-ismul mansubu bitakdiri makna fi. Ya, maka isim makan adalah isim yang dinasabkan dengan takdir makna fi. Gitu ya. Nah, untuk zorof makan. Summa dzakara 12 isman min asma'il makani. Kemudian Al-Imam Ibnu Ajurum menyebutkan 12 isim dari isim-isim makan, ya, zorof makan. Wahya amama, khalfa, qaddama, dan seterusnya, ya. Dan seterusnya ila akhiri ma dzukira. Nah, ya. Ila akhiri ma dzukira. Berarti yang tadi juga dzukira, ya. Sampai akhir apa yang telah disebutkan. Nah, ya. Berarti yang ini juga tadi. Nah, ini ya. Ketika di zorof zaman, tadi saya baca zakaro, ya, ini bisa dibaca dzukira, majhul dia. Nah, ya. Mabni lil majhul, itu i'rabnya. Ya, dzukira artinya apa? Disebutkan. Nah, ya. Sampai akhir apa yang telah disebutkan, demikian terjemahnya. Baik. Ya, jadi, ya, 12 isim makan ataupun, nah, isim zaman, ya kan, ila akhiri ma dzukira. Berikutnya, wa idza waqa'at fi jumlatin ala taqdiri fi. Maka apabila terletak dia di kalimat, ya, atas takdir fi au ma'naha u'ribat, maka dia di i'rab zorfa makanin. Nah, ya, i'rabnya apa? Kita katakan zorof makan. Misaluhu, contohnya, jalastu amamal muallimi. Amama i'rabnya apa di situ? Zorfu makanin mansubun ala zorfiyah. Ini i'rabnya. Ini i'rab zorof makan, ya, maupun i'rab zorof zaman. Ya, begitu. Berikutnya, wal jami'u li ta'rif. Wal jami'u li ta'rif. Jami', kesimpulan, li ta'rif, dari definisi maf'ulun fih. Di sini al maf'ul al fi, ya, al maf'ul fi, ya kan? Naam. Ini bisa juga di kasroh maf'ul li ta'rifil maf'uli fihi. Nah, begitu bacanya. Nah, ya. Maka definisi, ya, atau kesimpulan dari definisi maf'ul fi ayyuqala, dikatakan, ya,
huwa ismu zamanin, bahwa dia adalah nama waktu. Au makanin, atau nama tempat, posisi, begitu maksudnya. Yuqaddaru bi fi au ma'naha, yang dia mana ditakdirkan dengan fi atau maknanya fi, seperti itu ya. Nah, berikutnya, fahadha huwa al-wi'a'u al-jami'u, ya. Maka definisi ini tentu lebih mencakup ya al-jami' secara keseluruhan li zorfai. Li zorfai, ya. Li zorfai, ini kasrohnya hilangin ya. Li zorfai. Li zorfai az-zaman wal makan. Itu aslinya zorfai ini ya, dua zorof ya, zorof makan dan zorof zaman. Karena dia mudhof, nunnya hilang. Li zorfai az-zamani wal makani wa yakunu maf'ulan fihi, maka dia menjadi maf'ul fih, namanya demikian ya. Berikutnya, nah, wa hukmuhuma. Nah, ini hukum keduanya, hukum dari zorof makan maupun zorof zaman. An-nasbu dia. Ya, an-nasbu dia nasab ala dzalika. Fatakulu fi kulli wahidin minhuma. Nah, ya, fatakulu fi kulli wahidin, maka kamu katakan pada setiap ya salah satu minhuma dari keduanya, innahu maf'ulun fihi, maka bisa kita katakan dia maf'ulun fihi. Mansubun ala zarfiyah, demikianlah, selesai ya kan. Wa in aradta, jikalau kamu ingin, antubayyina, menjelaskan, kalau kamu ingin menjelaskan, mauqi'ahu, ya, mauqi'ahu, ingin menjelaskan apa kedudukannya, minal maf'uli fihi, dari maf'ul fihi, fatakul, maka engkau bisa katakan huwa zarfu zamanin au zarfu makanin, sahha dzalik, ya, sahha dzalik, gitu ya, selesai. Benar seperti itu. Wa qauluhu wa ma asbaha dzalik, ya. Ada yang nanya, sahha dzalik artinya sah-sah saja, artinya sah-sah saja. Baik. Wa qauluhu wa ma asbaha dzalik, dan perkataan beliau ya yang menyerupai. Berarti ini adanya apa? Isyaratun. Ini adalah isyarat dari penulis, yakni dari Al-Imam Ibnu Ajurum, ila anna zurufa, bahwasanya ada zorof-zorof zaman wal makan, ya. Nah, yang tidak disebutkan oleh beliau, ya. Naam. La tanhasiru fima dzukira. La tanhasiru fima dzukira. Seperti itu ya. Nah, maksudnya apa? Ada zorof zaman dan zorof makan, tidak terbatas apa yang disebutkan oleh penulis tadi. Ya, ada. Nah, intinya tidak terbatas apa yang ya dari apa yang disebutkan oleh penulis di matan jurumiyah. Berikutnya, fawarauha, fawarauha asya'u ukhra. Artinya apa? Yang di belakang hal tersebut, ya maksudnya apa? Selain yang belum disebut oleh musannif, ya fi kalamil Arab, tentu masih ada banyak ya di perkataan orang-orang Arab atau ucapannya orang-orang Arab, ya kan? Nah, lakinnal ma'dudati hiya ashharuha, ya, ashharuha. Lakinnal ma'dudati hiya ashharuha. Akan tetapi ma'dudat yang disebutkan oleh musannif ini adalah ashharuha, yang paling masyhurnya, yang paling sering digunakan. Wa aktsaruha, yang paling sering digunakan, ya kan? Dawaranan ala alsinatihim, ya, di dalam ucapan-ucapan orang-orang Arab, ya. Nah, dawaranan, dawaranan, sering, ya, sering, ala alsinatihim, ya, di atau pada ucapan-ucapan mereka. Barakallahu fikum. Selesai sudah pembahasan kita zorof makan dan zorof makan. Kita cukupkan pembahasan kita atau pertemuan kita malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma.
Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.